Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak menyembah hanya kepada Allah dan tidak mau mengikuti Rasulnya Muhammad SAW, tidak pula mau mengikuti agama Islam, kelak di hari kiamat jamaah sekalian, mereka akan menjadi saling bermusuhan. Mereka juga berjumpa. Bukan hanya orang-orang beriman yang kelak akan kembali berjumpa di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman pun akan berjumpa, tapi dalam keadaan yang paling buruk. Mereka saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling melaknat dan menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kata Allah, Ibrahim berkata, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala, patung-patung, makhluk apapun yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, mawaddata bainikum fil hayatid dunya, untuk memunculkan kecintaan di antara kalian di kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kemudian kelak pada hari kiamat, apa yang terjadi di antara kalian? Satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Orang-orang yang dulu mengajak mereka menyembah kepada selain Allah menyalahkan pengikutnya, pengikutnya menyalahkan yang mengajaknya. Tokoh-tokoh agama mereka disalahkan oleh pengikutnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, dan sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada yang bisa menolong kalian, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang punya hubungan dekat, kelak di hari kiamat menjadi saling bermusuhan. Bermusuhan antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara tetangga, antara sahabat dekat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini, semua hubungan kasih sayang, semua hubungan baik yang dibangun di atas perbuatan dosa, perbuatan menentang syariat Allah, akan berakhir dengan permusuhan di akhirat kelak. Hanya satu cinta yang akan bertahan, cinta yang dibangun di atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Maka jemaah sekalian, jika kita ingin berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah pergi meninggalkan kita, jadilah orang yang beriman dan bertakwa, dan doakan terus orang-orang yang kita cintai tersebut agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, agar Allah merahmati mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Allah hanya akan mengampuni kalau dia masih muslim. Kalau dia masih muslim, walaupun dulu di dunia kita kenal ada banyak dosa dia kerjakan, jemaah sekalian, dia masih punya hak untuk kita doakan. Dan mungkin dia diampuni dengan sebab doa kita, terutama doa anak yang soleh. Walaupun hanya teman, kalau kita doakan bisa jadi Allah mengampuni dia selama dia masih muslim. Namun kalau dia telah mempersekutukan Allah, mati di atas kekufuran, bahkan Allah melarang kita mendoakannya. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang musyrik walaupun kerabat dekat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, mempersekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan lupakan, doakan ampunan, doakan kebaikan untuk keluarga dan sahabat-sahabat kita yang telah wafat mendahului kita, dan semoga Allah pertemukan kita di surganya yang penuh kenikmatan dan dilindungi dari api neraka.